Bismillahirrahmanirrahim tentang anjuran zuhud dan qanaah. Dari aliranhu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ridho kepada Allah dengan rezekinya yang sedikit, maka Allah akan meridhoinya dengan amalan yang sedikit. Arsyad Bahaki. Dari aliranhu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ridho kepada Allah dengan rezekinya yang sedikit, maka Allah akan meridhoinya dengan amalan yang sedikit. Arsyad Bahaki. Di dalam hadis ini terdapat pernyataan bahwa kekurangan rezeki merupakan kebaikan khusus dan sebagai peringatan dari Allah SWT. Yakni jika seorang memiliki kekurangan dalam amalannya, maka Yang Maha memiliki akan mengampuni kekurangan amal tersebut dan menerimanya. Sebaliknya, jika seseorang itu menerima banyak pemberian dari Allah SWT dan ia tidak rela jika terjadi kekurangan, maka Yang Maha Malik pun akan berbuat hal yang sama. Dalam menyempurnakan hak-haknya, ia tidak akan rela dengan kekurangan yang ada. Jika seorang pekerja meminta agar gajinya dibayar, namun ia kurang baik dalam melayani majikannya, maka tuannya tentu akan melupakan kebaikannya. Berbeda dengan keadaan kita, ketika sebagian orang di antara kita hidup dalam kemiskinan, maka mereka mendapat taufik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dapat meluangkan waktunya untuk berzikir dan menjalankan sholat nafil. Tetapi ketika mereka berubah menjadi kaya, maka mereka tidak sempat lagi meskipun untuk menunaikan sholat fardu. Merasa puas dengan rezeki yang sedikit hanya dapat dimiliki jika seseorang itu memperhatikan 5 hal. 1. Mengurangi perbelanjaan, yakni tidak berbelanja melebihi keperluan. Alim ulama menulis bahwa seseorang yang hidup seorang diri hanya memerlukan satu setel pakaian. Tidak perlu membeli banyak pakaian dan ia dapat hidup hanya dengan makan roti dengan lauk biasa. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan menjadi miskin orang yang membelanjakan hartanya dengan sederhana. 2. Meyakini janji Allah. Sekiranya ada rezeki sekedar untuk mencukupi keperluannya, maka ia tidak perlu memikirkan rezeki untuk masa yang akan datang. Ia meyakini janji Allah SWT bahwa Allah SWT telah bertanggung jawab untuk memberi rezeki pada hamba-hambanya. Setan selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan berbagai pemikiran, misalnya khawatir akan penyakit, keuangan, dan sebagainya. Setan selalu menggoda agar manusia merasa selalu harus membuat persiapan. Jika tidak, maka ia akan menanggung kesusahan. Jika terjadi tipuan setan seperti ini, maka syariat pun akan mengejeknya. Betapa bodohnya kamu ini. Mengapa sangat takut terhadap kesusahan pada masa yang akan datang, yang belum pasti akan terjadi, sehingga ia harus bersusah payah sekarang ini. 3. Memahami kemuliaan istighna atau merasa puas dengan rezeki yang sedikit dan kehinaan tamak. Dengan memahami betapa besar kemuliaan istighna dan betapa besar kehinaan tamak, di hadapan manusia akan menghasilkan sifat qanaah atau merasa cukup. Hendaknya dipikirkan dengan mendalam bahwa dari dua jenis kesusahan ini, seseorang harus memilih salah satu di antaranya. 1. Kesusahan karena kehinaan mengulurkan tangan di hadapan manusia. 2. Kesusahan diri sendiri karena menahan nafsu dan kelezatan benda. Kesusahan yang kedua akan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang sangat besar, sebagaimana yang telah dijanjikan olehnya. Dan kesusahan yang pertama akan dibalas olehnya dengan azab di akhirat. Sampai itu orang yang suka meminta-minta kepada orang lain tidak dapat menyuarakan kebenaran. Mereka terpaksa melakukan banyak tawar-menawar dalam agama. Rasulullah SAW bersabda,
bahwa kemuliaan seorang adalah pada istighnanya terhadap manusia. Sebuah peribahasa yang termasyhur menyatakan, orang yang kepadanya kamu tidak berhajat, maka ia akan menjadi kawanmu. Dan orang yang kepadanya kamu mengutarakan hajatmu, maka kamu akan menjadi bawahannya. Barang siapa yang buat baik kepada seseorang, maka ia akan menjadi pemerintahnya. 4. Memikirkan akibat orang-orang kaya yang cinta dunia dan orang-orang yang mengikuti cara hidup seperti Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang tidak beragama. Juga memikirkan keadaan dan akibat yang dinikmati oleh para nabi dan wali Allah Ta'ala. Jadi hendaknya hikayat-hikayat mereka dibaca dengan teliti. Kemudian tanyakanlah kepada nafsu sendiri, apakah lebih suka mengikuti kelompok orang yang dekat kepada Allah SWT atau ingin menyerupai orang-orang bodoh dan orang-orang yang tidak beragama. 5. Memikirkan dengan mendalam segala sesuatu yang telah diterangkan sebelum pembahasan ini, yakni mengenai bahayanya banyak harta dan besarnya musibah yang ditimbulkannya. Apabila senantiasa memikirkan hal itu, maka bersikap qanaah terhadap sedikit harta benda yang dimilikinya itu akan menjadi mudah. Dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda, sungguh beruntun orang yang telah memeluk Islam, lalu ia diberi rezeki sedikit, namun Allah mengaruniakan kepadanya sifat qanaah atau berpuas hati dengan rezeki yang sedikit. Wadalah bin Ubaid meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, beruntunglah orang yang diberi taufik untuk memeluk Islam dan penghidupannya atau rezekinya hanya sekedar mencukupi keperluannya, namun ia berpuas hati dengannya. Dari Abu Dzar Rasulullah SAW bersabda, setiap hari ketika matahari terbit, di kedua sisinya terdapat malaikat yang berseru, wahai manusia, tawajuhlah kepada Rabb pemilik kalian. Harta yang sedikit dan mencukupi keperluan itu lebih baik daripada harta yang banyak tetapi memalingkan seseorang dari Allah SWT. Abang baca dan kita lakukan, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT dan berkata untuk menyampaikan kemudahan lain. Amin.